Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kesempatan ini kita akan membahas tentang vitamin dan mineral. Baik, kita perlu mengingat kembali bahwa gizi itu digunakan untuk mempertahankan kehidupan, untuk pertumbuhan, dan juga untuk fungsi-fungsi normal dari organ selain untuk menghasilkan energi, dan ini akan diperoleh ketika organisme ya menggunakan makanan ya yang dikonsumsinya setiap hari itu secara normal untuk kemudian makanan tersebut nanti akan melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan. Begitu. Nah, zat gizi itu sendiri pengertian adalah zat kimiawi. Nah, zat kimiawi itu yang terkandung di dalam makanan. Jadi kita sebetulnya mengkonsumsi makanan sehari-hari untuk mendapatkan zat gizi atau zat kimiawi ya yang terkandung di dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, zat gizi atau nutrien nanti akan digolongkan menjadi 3 ya, bisa menurut fungsinya, bisa menurut kebutuhan, bisa menurut sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya ya, pembagian zat gizi atau nutrien itu bagi menjadi 2, sumber hewani dan sumber nabati. Jadi kalau dari gambar ini kalian sudah bisa memastikan ya dan paham ya, dan bisa memilah-milih mana yang termasuk kategori hewani dan mana yang termasuk kategori nabati. Nah, kemudian pengelompokan zat gizi menurut fungsinya. Nah, bila berdasarkan fungsinya, zat gizi bisa dibagi menjadi sumber tenaga ya atau pemberi energi, kemudian sebagai sumber pembangun ya, dan juga sebagai pengadu. Nah, sebagai pembangun nanti dibagi menjadi beberapa ya. Jadi dari sekian banyak zat makro kemudian zat mikro itu bisa dimasukkan ke dalam beberapa fungsi tersebut. Nah, fungsi zat gizi sebagai pembangun ini terdiri dari protein, mineral, kemudian air. Sementara fungsi zat gizi sebagai pengatur terdiri dari zat gizi, protein, mineral, air, dan vitamin. Nah, kemudian berikutnya adalah pengelompokan zat gizi menurut kebutuhan. Bila menurut kebutuhan, ya, jadi tubuh itu membutuhkan banyak ya berbagai jenis zat gizi. Nah, karena karbohidrat, protein, dan lemak ini ternyata kebutuhannya lebih besar ya. Jadi tubuh membutuhkan karbohidrat, protein, dan lemak dalam jumlah besar ya. Maka karbohidrat, protein, dan lemak ini termasuk kategori kebutuhannya adalah zat gizi makro. Sementara untuk vitamin, mineral, air itu termasuk kategorinya adalah zat gizi mikro karena kebutuhannya memang sedikit ya oleh. Nah, masuk ke materi zat gizi mikro ya. Jadi sudah disebutkan bahwa zat gizi mikro, kenapa disebut sebagai mikro, karena memang kebutuhan zat gizi tersebut oleh tubuh itu jumlahnya hanya sedikit. Tetapi meskipun sedikit itu diperlukan. Jadi ketika tidak ada atau tidak terpenuhi zat gizi mikro tersebut, maka berbagai fungsi tubuh nanti akan tidak bisa didukung ya prosesnya, proses normal. Dan fungsi zat gizi mikro ini secara keseluruhan adalah untuk mengatur ya dari fungsi tersebut. Nah, tadi untuk zat gizi mikro itu kan terdiri dari vitamin ya. Nah, vitamin ini apa sih? Ya, vitamin ini tentu saja penting ya, merupakan komponen minor penting bagi bahan pangan. Jadi untuk bahan pangan itu ada komponen yang disebut dengan vitamin.
Dan vitamin ini perlu dipertahankan di dalam bahan pangan karena sepanjang ya masa pengolahan dan penyimpanan. Jadi kalau kita bisa menyimpannya tetapi tidak bisa mengolah, ya artinya ini ada kita memiliki resiko untuk tidak bisa mempertahankan vitamin yang sebetulnya vitamin itu berfungsi untuk memelihara pertumbuhan tubuh yang normal, ya, untuk menjaga fungsi tubuh kita. Jadi penting bagi kita untuk mempertahankan vitamin. Nah, vitamin secara umum dibagi menjadi dua, ya, vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Kalau lemak itu kita ADIK. Kemudian untuk vitamin larut dalam air ada vitamin B kompleks, vitamin C kompleks, dan silakan jenisnya bisa diaduk ya dari berbagai referensi. Nah, untuk vitamin larut dalam air ini nanti lebih ke sebagai kofaktor enzim. Kemudian untuk vitamin larut ini hanya dapat diabsorpsi apabila ada absorpsi lipid ya. Jadi ini ciri khasnya, dan vitamin ini nanti akan dibawa dalam lipoprotein. Kemudian vitamin A, kita masuk ke rincian langsung, vitamin A atau yang disebut dengan retinoid. Jadi vitamin A ini secara sifat dan kimiawinya stabil ya pada temperatur yang agak tinggi, dan vitamin A dapat tersedia ya dalam bentuk vitamin A itu sendiri atau mungkin dalam bentuk prekursor atau provitamin A-nya. Secara umum vitamin A terdapat pada kelompok hewani ya, dalam bentuk ester retinol. Kemudian untuk provitamin A ini ya juga digunakan untuk pembentukan vitamin A itu sendiri ya. Jadi nanti bisa dilihat dari alfanya, betanya, karotinnya, dari sampingnya. Dan untuk diet nabati bisa dipilih terutama untuk yang beta karotin pada pigmen berwarna. Nah, untuk provitamin A atau karotinoid didapatkan dari retinoid ya, bisa didapatkan dari sumber makanan atau bahan pangan yang hewani. Kemudian untuk yang karotinoid bisa di nabati. Ini adalah proses metabolisme vitamin A pada usia. Dia dapat melalui proses karotin di oksigenase yang kemudian berubah menjadi retinol, kemudian proses esterfikasi masuk retinol masuk ke kiloglobin. Begitu kemudian ini adalah fungsi vitamin A ya pada beta karotin sebagai antioksidan lemak. Nah, sementara untuk retinolnya berfungsi sebagai hormon sterol ya pada sistem reproduksi, kemudian sebagai perasap pada pigmen penglihatan ya seperti itu. Kemudian untuk asam retinoid untuk pertumbuhan dan merangsang diferensiasi sel CAM. Kemudian sebagai sumbernya tadi sudah disebutkan ya, bisa dari nabati, kemudian bisa juga dari kebutuhan ya nanti dari setiap zat baik makro maupun mikro bisa kita lihat dari angka kecukupan gizi atau AKG. Kalian bisa download ya baru melalui kemudian berikutnya adalah vitamin D atau kalsiferol. Vitamin D ini nanti dapat disintesis di kulit ya, tergantung dari berapa banyaknya paparan sinar matahari. Kemudian ketika iklimnya dalam iklimnya panas gitu, maka tentu saja konsentrasi vitamin D dalam plasma akan menjadi meningkat. Nah,
Bentuk vitamin D atau yang kita sebut sebagai provitamin D ini ada air besar dan dihidrokolesterol. Ya, bisa kita peroleh dari tumbuhan maupun dari hewani. Ini adalah sintesa dari vitamin D. Ya, bisa dilihat. Ini adalah fungsi vitamin D untuk mengoperasikan homeostasis kalsium, yaitu meningkatkan absorpsi kalsium di intestinal, untuk menurunkan ekskresi kalsium dan untuk memobilisasi bone mineral. Dan vitamin D ini nanti terlibat dalam sekresi insulin, sintesis dan sekresi paratiroid dan tiroid hormon, serta menghambat produksi dan diferensiasi dari monosit precursor. Nah, untuk sumber vitamin D ada ikan, susu, telur, suplementasi, dan enrichment dari vitamin diet atau makanan. Jadi kemudian vitamin E atau tocopherol itu jumlahnya ada berbagai macam jenis dan paling banyak ditemui di alam. Tetapi vitamin E sifatnya bisa ketika ada terkena sinar ultraviolet. Nah, vitamin E kalau berdasarkan hasil penelitian ini diperlukan untuk kesuburan. Ya, sehingga vitamin E ya, disebut sebagai vitamin anti sterilitas ya, atau faktor dari manusia kurangnya. Bisa dilihat dari hasil penelitian. Kemudian selain itu bisa sebagai antioksidan, kemudian sebagai kofaktor dalam transfer elektron, kemudian juga mempertahankan integritas sel-sel otot, jaringan hati, dan sel darah merah. Kemudian untuk sumbernya bisa diperoleh dari hewani maupun nabati. Kemudian berikutnya adalah vitamin K atau vitamin koagulasi, akan larut dalam lemak, kemudian sifatnya stabil terhadap panas, peka terhadap sinar. Ada 3 macam vitamin, A1, A2, atau A3. Ya, vitamin dan iradion. Ini adalah untuk darah kadar normal dari faktor-faktor pembentukan darah dan juga sebagai komponen koenzim dalam proses fosforilasi oksidasi. Nah, vitamin K akan bisa terjadi defisiensi manakala bakteri khususnya banyak yang nah, kemudian sumbernya berasal dari tumbuh warna hijau, tomat, bisa diperoleh dari keju, dari hewani ya, kuning itu juga hati, dan vitamin K bisa oleh bakteri. Nah, kebutuhan berapa belum bisa dipastikan ya, tapi bisa dilihat sebetulnya untuk angka kecukupannya di KKG. Kemudian berikutnya adalah vitamin larut dalam. Nah, vitamin dalam larut dalam air memiliki struktur kimia yang bermacam-macam dan mempunyai bagian molekuler yang polar. Dan untuk vitamin ini nanti dapat disintesis oleh ya, seperti kacang-kacangan, padi-padian, juga tumbuhan yang berdaun hijau. Tapi juga bisa diperoleh ya, kita peroleh dari serat, daging dan susu. Nah, vitamin ini ya, ada vitamin B, C yang memiliki sifat tidak stabil di dalam lingkungannya, sehingga harus selalu ada di dalam diet. Dan ini bukan sebagai koenzim atau faktor pada reaksi enzima. Dan kemudian bisa diekspresi melalui urin, sehingga tidak masuk ke vitamin B. Vitamin B yang penting dan terdapat dalam diet atau makanan obat. Ada 1,
ya, B2 disebut sebagai riboflavin, 3 atau 4, B5 dikenal sebagai niacin atau vitamin G, B6 iridoxin, B7 biotin dikenal juga sebagai vitamin H, dan 9 asam folat, B12 ada cyanocobalt. Nah, B1 sebagai tiang. Ini bentuknya kristal putih sedikit larut dalam alkohol dan baunya serta rasanya seperti daging mudah dioksidir, sifatnya inaktif ketika terkena ultraviolet, relatif stabil terhadap asam atau pemanasan. Ya. Kemudian pada enzimnya ini ketika dalam ikan itu yang masih mentah, ini sifatnya tidak tahan panas dan malah membuat kami jadi Kemudian secara metabolisme bahwa tiamin B1 itu dapat disintesis tumbuhan ya maupun jasad-jasad mudah diabsorpsi di usus, tidak dapat disimpan dalam jumlah besar, dan ketika berlebihan pun ini bisa langsung diekspresikan lewat urin sehingga tidak menimbulkan keracunan, dan akan terjadi fosforilasi ya dalam jadi bentuk aktif ketika setelah diabsorpsi di dalam otak pun hati membutuhkan ATP. Kemudian untuk sumber vitamin B-nya terdapat pada hampir semua tumbuhan dan jaringan hewan yang makan, serta pada padi-padian yang tidak padi-padiannya masih belum bersih sekali, gitu kulit arinya masih ada, kemudian bisa diperoleh atau digunakan untuk sebagai enrichment ya, pakaian pada beberapa sumber karbohidrat seperti tepung. Ya. B2 atau riboflavin bentuknya kristal berwarna kuning, tidak mudah teroksidasi, stabil pada pemanasan dan asam. Kemudian bentuknya di alam sebagai bahan bebas riboflavin fosfat sebagai penyusun faktor. Nah, kemudian sumber vitamin ada juga ya berasal dari hewani, kemudian juga bisa dari nabati. Kemudian untuk niacin atau B5 merupakan bentuknya kristal putih ya, seperti jarum larut dalam air dan stabil terhadap untuk niacin ini nanti akan diabsorpsi di usus halus ya dalam bentuk gluko, dan pada akhirnya niacin bisa diekspresi melalui urin. Kemudian fungsi B5 ini sebagai koenzim pada reaksi transfer elektron, dan sumber vitamin B5 bisa diperoleh dari daging, ikan, telur maupun ikan yang mengandung asam hidroksida. Bisa dari kacang-kacangan, bisa dari beras, kulit ari beras ya. Kemudian kalau untuk yang buah dan sayuran itu sedikit kemudian sehingga bisa ya, jadi kita kalau konsumsi makan harus beraneka ragam supaya itu kurangi dari bahan makanan seharusnya kita. Kemudian untuk vitamin B6 atau pyridoxine, bentuknya ada 3, ada pyridoxine, ada pyridoxal, dan pyridoxamine. Ketiga bentuknya nanti bentuknya aktif ya, sama-sama aktif sebagai perasat pada pyridoxal larut dalam air alkohol, dan sifatnya sedikit larut dalam sebagai larut lemak terhadap sinar ultraviolet, kemudian sifatnya adalah vitamin B6 ini nanti bisa diabsorpsi di usus dan juga bisa didapatkan di seluruh jaringan tubuh. Fungsinya sintesa niacin ya, kemudian sebagai transport aktif dalam absorpsi asam, kemudian sebagai sintesa berperan dalam sintesa hemoglobin, kemudian juga berperan pada reaksi transfer sulfur ya, atau disebut sebagai transulfurasi.
Sumber vitamin B6 bisa kita peroleh dari telur, dari kacang-kacang, padi-padi ya, dari kubis ya. Kemudian berikutnya adalah vitamin B6 asam folat ya, asam folat itu kristal sedikit larut air stabil pada pemanasan dalam suasana terbuka. Nah, bahwa kebutuhan sel asam folat ini ya bisa dari diet ya, itu kan bisa diperoleh dari pada manusia. Dan ada beberapa pengaruh dari asam folat ya, konsumsi asam folat ya di dalam jaringan. Kemudian sumber asam folat bisa diperoleh dari hewani maupun nabati. Berikutnya adalah B12 atau disebut sebagai vitamin pernicious. Bentuknya seperti ini ya, ada B12A, B12B, B12C. Kan ada proses perubahan menjadi cyanida ya, ketika ada cyanida menjadi perubahan vitamin ketika ada ada cyanida. Bentuknya kristal, tidak punya rasa maupun fungsinya adalah sebagai koenzim ya pada hematopoiesis kemudian, dan fungsinya ketika ada hewan bisa mempercepat pertumbuhan hewan tersebut. Kemudian untuk sumber-sumber vitaminnya bisa diperoleh dari hati, susu, daging, ikan, tiram ya. Kemudian untuk tumbuh-tumbuhan itu tidak mengandung B12. Kemudian untuk vitamin C atau asam ascorbat, bentuknya ada dua ya, asam ascorbat dan asam ascorbat. Nah, ini merupakan ya di dalam cairan. Sifatnya stabil terhadap pemanasan dan oksidasi, dan akan lebih mudah diabsorpsi pada usus gitu ya. Fungsinya adalah untuk pembentukan jaringan kolagen, jaringan dan seterusnya. Kalau bisa digunakan sebagai antioksidan, anti stres, itu kan juga untuk penyembuhan. Jadi baik, jadi baru kasih sudah operasi mungkin atau mungkin pada keadaan luka bakar seperti itu. Kemudian seperti vitamin C ya, jelasnya ada tahu ada itu pada buah-buahan dan juga sayuran yang berdaun hijau. Kemudian, nah berikutnya adalah mineral. Jadi untuk mineral ini juga sama dengan vitamin, sehingga untuk pemeliharaan si tubuh. Ya. Kemudian bahwa bahan organik yang bisa diperoleh dari makanan, karena secara teori bahwa tubuh tidak dapat memproduksi mineral sendiri. Nah, untuk mineral ini nanti kebutuhannya dibagi menjadi dua ya, mineral yang bersifat makro maupun sifat mikro. Nah, kalau yang termasuk kategori makro ini adalah mineral yang kita ketahui ada yang sodium, ada potasium, ada klorida, ada magnesium, ada fosfor, ada kalsium. Kemudian untuk mineral yang sifatnya jumlah kebutuhannya kecil atau mikro ya oleh tubuh, ini ada besi, ada tembaga, ada zinc, ada iod, dan ada borat. Fungsinya apa? Ya, mineral ini sebagai katalis dalam berbagai reaksi biokimia dalam kemudian juga bisa mentransferkan sinyal maupun pesan-pesan pada sel saraf yang disebarkan ke seluruh organ tubuh yang lain. Untuk produksi hormon, untuk pencernaan dan penggunaan makanan, dan ini adalah merupakan bagian dari organ-organ vital tubuh. Ya, jadi ada tulang, ada darah, ada gigi, dan lain-lain. Nah, pertama adalah magnesium, yaitu kita mengenalnya sebagai selator. Dan ini lebih banyak ditemukan pada intraselular sel daripada di serum darah. Kemudian magnesium ini berperan dalam reaksi penghasilan
Dan yang perlu hati-hati adalah ketika kita mengelola atau mengolah makanan, karena ketika kita melakukan pengolahan makanan, misalnya masak gitu, ini akan bisa menghilangkan magnesium di dalam kandungan magnesium di dalam makanan tersebut. Padahal magnesium ini juga bisa ini ya bagi proses di dalam organ tubuh. Kemudian kalsium ini agak apa namanya, sah ya. Jadi kita berfungsi ini kalsium ini ya bisa berfungsi untuk kontraksi otot, kemudian sebagai secondary messenger pesan ya, kemudian pembentukan tulang dan otot dan koagulasi darah serta pemecahan glukogen di faktor siklus Krebs. Nah, adalah khususnya. Kemudian untuk potasium ini berfungsi sebagai penjaga potensial dari keadaan sel, juga sebagai faktor enzim. Kemudian sebagai faktor juga, kemudian untuk besi ya, ini fungsinya beberapa adalah untuk membentuk hemoglobin ya, gabungan dari protein juga. Kemudian untuk pembentukan hemoglobin, pengangkut O2 di dalam otot ya, kemudian untuk keseimbangan antara Fe ya, besi, kemudian zinc dan kobalt untuk menghindari terjadinya tiroidsen. Nah, konsentrasi untuk vitamin di dalam tubuh ini bentuknya bebas dan rendah. Nah, ini adalah masing-masing fungsinya ya dari enzim morfin. Fungsinya dalam siklus Krebs, kemudian dalam rantai respirasi, dalam sintesa hormon steroid, asam lemak, pada DNA sintesa. Kemudian zinc, kalau zinc dibutuhkan untuk pembentukan substansi genetik dalam sel dan juga untuk reproduksi biologis, untuk sintesa DNA dan RNA. Gitu. Ya, jadi secara umum bahwa untuk ini nanti fungsi dari reproduksi, kesehatan dan reproduksi. Secara umum bahwa dari kita mengenal berbagai sel sekresi esensial ya, baik makro maupun mikro. Nah, sementara untuk yang mikro ya, mineral dan bagi dari kata sebagai jenisnya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sampai